Saudara dan saudari yang terkasih, pernahkah kita mengalami pengalaman atau peristiwa di mana kita berjumpa dengan satu, dua orang atau beberapa orang di sekitar kita dan mereka mendiamkan kita sama sekali? Atau pernahkah kita hadir dalam satu momen, satu peristiwa di mana kita tahu ada orang di sana, ada satu orang di sana, tetapi tidak diajak bicara sama sekali, dan semua orang itu tidak memandang dia hadir di sana. Rasanya itu sungguh menyakitkan. Didiamkan itulah rasa sakit pertama yang dialami oleh wanita dari Kanaan. Dia ada di sana bersama dengan orang-orang Yahudi dan para murid Yesus. Mereka berbicara satu sama lain, tetapi dia tidak diajak bicara, dia dianggap tidak ada. Mereka mendiamkan perempuan itu karena dia adalah orang Kanaan, orang berdosa. Mereka membenci dan memusuhi orang-orang Kanaan. Maka mereka mendiamkan perempuan dari Kanaan. Dia hadir tetapi tidak diajak bicara sama sekali, bagaikan hanya sebuah tembok. Itu rasa sakit yang pertama. Selanjutnya, walaupun ia didiamkan, si perempuan ini tetap kekeh meminta tolong dan berteriak. Maka berikutnya adalah yang terjadi, para murid Yesus sudah beranjak, tidak mendiamkan dia, tetapi berbicara. Tidak menganggap dia sebagai tembok, tetapi sebagai seorang manusia. Mereka berbicara kepada Yesus untuk mengusir dia. Artinya apa? Kami layak mendapat orang yang lebih baik daripada engkau, orang Kanaan. Mereka berteriak kepada Yesus supaya dia bisa mendengar. Artinya, walaupun tidak dianggap sebagai tembok lagi, tetapi dia dipandang sebagai manusia, manusia yang harus disingkirkan. Itu rasa sakit yang kedua. Kemudian setelah didiamkan, setelah dianggap sebagai tembok, kemudian dibicarakan dan diminta untuk diusir oleh Yesus, perempuan ini tetap kekeh meminta pertolongan dari Yesus supaya anaknya menjadi sembuh. Tapi bukan langsung dipenuhi oleh Yesus, hanya saja ada kata-kata yang tidak pantas didapatkan oleh seorang manusia, dan ia dipandang disebut sebagai hewan yang disebut dalam bacaan Injil, yaitu seekor anjing. Ini rasa sakit yang ketiga yang dialami oleh perempuan dari Kanaan. Didiamkan, orang-orang berteriak mengusir dia, lalu yang ketiga dipanggil dengan sebutan hewan. Yang bagus dari perempuan Kanaan ini adalah kerendahan hati dan ketekunan untuk kekeh terus-menerus mencoba meminta pertolongan Yesus, karena ia tahu anaknya sangat membutuhkan dan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Menerobos segala bahaya dan rintangan yang ada di depan dia. Ketekunan di sini dalam bahasa Inggris disebut dengan perseverance. Dari bahasa Latin akar katanya per dan sever, yang artinya tekun melalui. Dan perempuan ini tekun berusaha keras untuk melalui pelbagai macam rintangan yang ada, sehingga pada akhirnya ia mencapai garis finish dan memperoleh berkat dari Yesus sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, pertanyaan reflektifnya adalah bagaimana dengan kita kalau kita mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang dialami oleh perempuan dari Kanaan. Ketika saya tidak dianggap, saya didiamkan, saya diusir, dan martabat kemanusiaan saya diusik dengan penghinaan yang luar biasa. Apakah kita pergi dan berpendapat bahwa saya layak untuk tidak berada di sini dan mendapatkan perlakuan yang lebih baik kepada orang-orang yang menghargai saya? Perempuan dalam
bacaan Injil, wanita Kanaan ini mendapatkan penghinaan yang luar biasa, tidak hanya dalam kata-kata tapi juga dalam sikap. Para murid Yesus ini berteriak kepada Yesus untuk menghina orang ini, perempuan dari Kanaan. Yesus usir dia pergi karena dia terus-menerus berteriak. Mereka berbicara ditujukan kepada Yesus, walaupun sebetulnya ditujukan kepada wanita Kanaan ini supaya dia mendengar dan merasa terhina. Seandainya Yesus tidak mengabulkan permohonan si wanita Kanaan tersebut, tetaplah wanita Kanaan ini menjadi seorang pemenang. Mengapa? Karena dia telah berhasil dengan tekun melalui tantangan dan rintangan yang ada di hadapannya. Dia berhasil untuk melalui orang-orang yang mendiamkan, orang-orang yang tidak peduli kepadanya, orang-orang yang mengusir dan menolaknya dengan kasar dan keji, tetapi dengan rendah hati dan juga dengan cinta, ia menjawab mereka semua tanpa adanya suatu kemarahan atas perlakuan yang ia terima. Saudara dan saudari terkasih, mungkin saja permohonan kita, doa-doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, supaya kita belajar bertekun melalui berbagai macam rintangan dan mencapai garis tujuan akhir, sehingga memperoleh berkat Tuhan atau medali emas yang memang Tuhan berikan untuk kita. Wanita dari Kanaan ini, seperti layaknya Mazmur tanggapan, ia begitu mengimaninya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Mari kita hening sejenak.